Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agiana Mutiara Safitri dengan NIM 3601422112. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membawakan materi yaitu motivasi pembelajaran konvensional dan digital. Lalu di sini kita akan membahas mengenai pokok pembahasan yang terdiri dari pengertian, tujuan, perbedaan, faktor yang mempengaruhi, dan tips. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Dari motivasi konvensional. Motivasi konvensional adalah motivasi dalam pembelajaran, diartikan sebagai faktor atau dorongan mendukung siswa dalam belajar dan berpengalaman dalam belajar dalam lingkungan pendidikan. Lalu ada motivasi pembelajaran digital. Dalam motivasi pembelajaran digital ini, motivasi dari dorongan atau faktor-faktor dari individu untuk belajar dan berpartisipasi dalam pembelajaran menggunakan teknologi digital seperti komputer, laptop, media internet, dan platform pembelajaran lainnya yang sudah ada tersedia pada saat ini dan zaman sekarang. Lalu kita akan belajar mengenai tujuan. Tujuan motivasi pembelajaran konvensional dan digital itu sebagai suplemen peningkat semangat dalam diri belajar siswa dan memotivasi mereka dalam mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu di sini kita akan membahas mengenai pembeda atau perbedaan gitu ya teman-teman antara motivasi konvensional dan motivasi digital. Dalam motivasi konvensional ini meliputi lebih mengarah kepada arah yang pertama itu ada interaksi manusia ke manusia. Jadi ini tuh lebih lebih konvensional gitu ya teman-teman, lebih terarah dan lebih mudah kita amati gitu yaitu adalah interaksi manusia ke manusia. Lalu yang kedua itu adanya kegiatan kelas fisik. Apa sih yang dimaksud kegiatan kelas fisik? Jadi dalam kegiatan kelas fisik ini itu lebih ngearah itu kayak kegiatan yang kita tuh bisa terjun langsung ke tempat tersebut gitu loh. Terus yang ketiga itu kontrol guru. Dalam kontrol guru ini, setahu saya itu guru tuh dapat membimbing lebih lagi gitu loh kepada siswanya gitu. Terus yang keempat itu fasilitas pendidikan. Nah, dalam fasilitas pendidikan di dalam konvensional ini mungkin lebih ke arah kepada guru itu lebih sering bertemu secara langsung kepada anak muridnya gitu kan, anak didiknya, terus lebih ke arah kita diskusi langsung gitu loh, face to face ataupun secara berkelompok gitu, dan bisa lebih waktunya tuh lebih kok lebih ke arah waktu yang ditentukan gitu lah ya. Beda cerita dengan motivasi digital. Dalam motivasi digital ini, dalam pembelajaran gitu ya, yang pertama itu ada akses ke sumber daya global. Jadi sekarang kan kita ke arah yang lebih itu ya teman-teman lebih ke arah teknologi digital gitu. Sekarang tuh banyak banget platform, terus media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran kita gitu loh. Dan bisa menambah motivasi kita juga dalam mempelajari materi tersebut dan lebih kita tuh lebih banyak tahunya gitu loh. Karena kita tuh bisa mencari di platform-platform yang mungkin di situ tuh lebih terperinci dan lebih menjelaskan secara detail dan mudah dipahami oleh kita gitu. Terus yang kedua itu adanya kepribadian diri. Dalam kepribadian diri ini lebih ke arah kita tuh lebih ngerti eh, arah diri kita, oh kita ternyata lebih suka yang ini gitu. Terus yang ketiga itu penghargaan dan prestasi digital.
Terus yang keempat itu adanya interaktivitas atau interaksi gitu ya, aktivitas dan kreatif. Nah, dalam media sekarang itu yang digital itu lebih ke arah yang kreatif-kreatif gitu loh teman-teman. Kreatif-kreatifnya tuh kita tuh bisa uh, menyukai dan lebih suka belajar ketika kita tuh melihat apa ya, melihat media pembelajaran yang kita sukai seperti video gitu kan, animasi-animasi ataupun tulisan yang berwarna gitu kan. Terus kita tuh bisa dengan mudah membuatnya melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang emang menunjang gitu ya dalam motivasi belajar kita gitu dan dalam memaparkannya juga. Terus yang kelima yang terakhir itu adalah mempermudah akses kita. Dalam pembelajaran motivasi digital ini lebih ke arah kita tuh misalkan mau belajar itu bisa lebih ke arah di mana aja kita tuh bisa gitu. Kita tuh bisa belajar di mana aja gitu. Dan di situasi apa aja gitu. Karena semua itu ada di genggaman HP kita kadang-kala gitu kan teman-teman. Terus di sini kita akan belajar mengenai faktor yang dipengaruhi. Dalam faktor-faktor yang dialami itu terdiri dari 4 faktor, teman-teman. Yang pertama itu adanya metode pembelajaran, terus kedua itu adanya lingkungan pembelajaran, ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat itu motivasi internal dan eksternal. Nah, kalau kita yang pertama nih, kita akan bahas tentang faktor yang metode pembelajaran. Kita tuh lebih ngarah suka ke metode pembelajaran yang apa sih, gitu kan. Kita kan kadang kala sukanya tuh metode pembelajaran yang ini nih, gitu. Contohnya itu metode pembelajaran yang aku sukai itu adalah melihat video gitu ya, animasi ataupun video tuh yang benar-benar mengarah kepada eh, materi yang aku ingin pelajari gitu, terus lingkungan pembelajaran. Nah, dalam lingkungan pembelajaran ini, aku tuh biasanya suka belajar di lingkungan yang sunyi gitu kan. Lingkungan yang lebih ngarah tuh lebih tenang untuk aku bisa belajar gitu. Intinya tuh lingkungan yang nyaman gitu kan. Terus yang ketiga tuh tujuan belajar. Nah, aku tuh biasanya kalau pengen belajar itu harus mempunyai niat kan teman-teman. Nah, niat tersebut terus kadang-kala ada juga kepenginan aku belajar untuk mendapatkan nilai A gitu kan. Itu termasuk tujuan belajar kita yaitu ingin kita mendapatkan nilai A gitu. Terus empat itu ada motivasi internal itu dari dalam ataupun motivasi eksternal dari luar. Nah, dalam motivasi internal ini kita tuh benar-benar ngerasa punya oh aku tuh bener-bener niat dan keinginan tuh bener-bener dari dalam diri kita sendiri gitu loh dan kita tuh kalau motivasi internal tuh lebih ke arah bener-bener kita yang rasain, kita yang pengen, terus kalau udah udah terlampaui dan udah bener-bener sudah sudah dapat gitu, kita akan mempunyai kesenangan tersendiri gitu loh teman-teman. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang dimana itu kita tuh pengen pengen mencapai suatu tujuan, tapi karena adanya pihak lain gitu. Contohnya itu misalkan kalau aku dapat nilai 100, aku bakalan dikasih uang jajan sama mama sebesar 500.000 gitu. Berarti kan aku mempunyai motivasi belajar itu ingin mendapatkan nilai 100 karena mama aku bakalan ngasih aku 500.000 gitu kan. Kalau udah terlaksanakan ya udah motivasi itu udah terpenuhi dan motivasi itu kan hilang begitu saja. Sedangkan kalau motivasi internal tuh lebih benar-benar kita yang pengen dan tidak ada pihak kedua, ketiga gitu kan. Yaitu karena kita aja yang pengen terus kalau sudah tercapai itu kita tuh bersyukurnya banget banget gitu loh. Sama-sama, tapi kalau motivasi internal sama eksternal itu kalau kalau lebih enakan internal gitu ya teman-teman, kita tuh bener-bener tulus gitu loh dan niat kita tuh bener-bener itu sangat-sangat tulus gitu. Sedangkan eksternal itu kalau kita ya bener-bener mempunyai motivasi itu kebanyakan eksternal itu nggak sehat gitu loh menurut aku. Menurut aku sih nggak sehat gitu. Tapi misalkan kita diimbangin gitu antara internal dan eksternal
sepertinya akan jauh lebih baik ketimbang tidak mempunyai motivasi pembelajaran ya teman-teman. Lalu di sini aku mempunyai tips biar kita tuh bisa mempunyai motivasi pembelajaran konvensional dan digital. Yaitu yang pertama itu kita tuh bisa mulai membuat nih suasana hati kita menjadi hati yang senang, hati yang gembira, hati yang adem gitu teman-teman. Kenapa? Karena agar kita bisa menjawab ke tips yang kedua yaitu menjadwalkan agenda belajar. Kalau kita moodnya sudah bahagia, moodnya sudah senang gitu ya teman-teman, kita itu bakalan mulai, "Oh iya, aku nanti habis ini, aku pengen ngerjain ini, terus habis ngerjain ini, aku akan mengerjakan itu." Gitu. Jadi, kita tuh secara tidak langsung akan menjadwalkan agenda belajar kita, gitu kan. "Oh, aku suka materi ini, aku mau belajar bab satu dulu deh, nanti kalau aku udah paham bab satu, aku bakalan lanjut ke bab 2 gitu. Tapi sebelum aku lanjut ke bab 2, aku mau istirahat dulu, mau makan atau mau apapun gitu kegiatan, nanti intinya tuh setelah kegiatan itu selesai, istirahat itu selesai, akan dilanjut belajar ke bab 2 gitu, tentang materi yang kedua itu. Terus di sini yang ketiga itu ada belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, dalam setiap setiap individu gitu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda gitu kan teman-teman. Ada yang gaya belajarnya tuh sukanya misalkan malam-malam, pagi-pagi, sore-sore, ataupun suka belajar lebih ke mendengarkan musik, mendengarkan video pembelajaran ataupun benar-benar sunyi gitu kan ada gitu. Kita harus mengerti, gaya belajar kita gitu. Kayak tadi aku sebutin kalau aku tuh gaya belajarnya tuh lebih ke arah suasana yang hening gitu, dan fokus terutamanya tidak terdistraksi oleh handphone ataupun yang lainnya. Terus yang keempat itu hindari gangguan belajar. Oh iya tadi udah di-spill ya, aku cerita tentang apa tadi? Distraksi. Nah, hindari gangguan belajar. Kalau aku tuh misalkan lagi udah fokus belajar, tapi gara-gara terganggu sama notif, entah itu notif WA, entah itu notif Instagram, dan notif YouTube gitu, aku tuh kadang kala terganggu. Makanya kalau aku mau belajar, aku tuh lebih suka datanya dimatiin ataupun nada nada deringnya tuh dimatiin gitu loh. Terus yang kelima itu cari suasana yang tepat. Jadi kalau udah suasana hati udah senang, terus kita udah menjadwalkan, kegiatan belajar kita, terus kita tuh udah tahu nih gaya belajar kita tuh kayak apa, terus kita udah tahu nih cara pencegahan untuk, eee, menghindari gangguan belajar itu. Terus akhirnya kita akan mencari tempat nih, tempat di mana benar-benar keempat tips itu bisa bisa berjalan gitu, yaitu cari suasana yang tepat gitu, seperti tempatnya gitu atau benar-benar tempatnya. Dan ketika sudah yang kelima berarti kita sudah mulai, "Oh ya, kita fokus," gitu, dan belajar. Seperti itu teman-teman. Dan kita ke sesi terakhir, yaitu selesai, yaitu thank you very much. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan meluangkan waktunya dalam, pembahasan pada pagi, siang, sore, dan malam ini. Ya teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.